Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka telah disebutkan di khutbah yang pertama, trik untuk mengcounter al-ujub yang datang dari syaitan, dari amal-amal yang telah kita lakukan. Pertama tadi adalah kita tanyakan kepada diri kita, wahai diri ini, kamu bisa melaksanakan amal-amal saleh dan menghafal Al-Quran dan hadis-hadis itu dari mana? Apakah dari diri sendiri atau Allah mudahkan amal-amal itu kepada kalian? Jawabnya, Allah mudahkan kepada kita seperti telah kami sebutkan pendalilannya. Lalu kita jawab untuk counter yang kedua dari godaan syaitan agar menjadikan kita ujub atas amalan-amalan kita. Kita pertanyakan kepada diri kita, wahai diri, pertanyaan yang kedua, wahai diri, apakah kamu yakin salat-salat jamaah kamu dan salat-salat malam kamu dan recitation Al-Quran, membaca Al-Quran dan murajaah kamu dan menghafal hadis dan berdakwah ilallah, yakinkah kamu itu semua akan diterima oleh Allah? Yakinkah kamu bahwa amal-amal itu semua akan diterima oleh Allah? Maka jawabnya, tidak yakin. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan hanya Dia yang menerima amal-amal soleh dengan syarat-syaratnya. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Maka innama dari segi i'rab dan balaghah yufidul hasr, memberikan makna limited, batasan. Seperti di dalam hadis Umar yang muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat, maknanya menafikan dan menetapkan, yufidul hasr. Innamal a'malu, tidaklah amalan-amalan itu diterima kecuali dengan niat. Ini makna dari lafaz innama. Dan contoh yang lain di Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka tidak ada dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama. Maka yufidul hasr. Dan juga innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ada sesama kaum mukminin kecuali harus dalam keadaan di antara mereka beriman. Maka di dalam ayat-ayat tadi dan hadis, lafaz innama yufidul hasr, lafaz innama memberikan makna batasan. Begitupun di dalam ayat ini, innama yataqabbalullah minal muttaqin, maknanya maka tidak ada amalan-amalan yang diterima oleh Allah kecuali dari orang-orang yang muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Maka inilah jawaban kita yang kedua. Kita pertanyakan kepada diri kita untuk mengcounter syaitan. Apakah amalan-amalan yang setiap hari kita lakukan dan malam itu pasti diterima oleh Allah? Atau mungkin Allah pending? Atau mungkin Allah buang habaan mansura? Maka oleh sebab itu di dalam ayat ini disebutkan, innama yataqabbalullahu, sesungguhnya dari amal-amal yang diterima oleh Allah hanya minal muttaqin, hanya amalan orang-orang yang bertakwa saja. Maka amalan-amalan itu tidak sembarang diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kembali bertanya kepada diri sendiri, hal anta minal muttaqin?
Apakah kamu dari orang-orang yang bertakwa sehingga dijamin puasa kamu diterima, dijamin salat malam kamu diterima, dijamin hafalan Quran kamu dan hadis-hadis kamu dan menuntut ilmu kamu sepanjang waktu diterima oleh Allah? Syaratnya minal muttaqin. Maka apa itu kriteria dari orang-orang yang muttaqin? Maka syarat diterima amal antaranya adalah 3 perkara. Pertama, dia seorang muslim, seperti di ayat tadi, bahwa dia beriman. Syarat yang pertama harus mukmin. Jika kita semuanya beriman, naik kepada syarat yang kedua, al-ikhlas. Kita melaksanakan ibadah ini hanya untuk Allah, dan ini yang paling berat. Dan dalilnya seperti dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka tidaklah diperintah seluruh manusia beribadah itu mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah dalam peribadatannya. Hunafa, hanya menyembah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, di dalam surat An-Nisa juga. Sembahlah Allah saja, jangan berpaling untuk dunia dan niatnya untuk ria dan untuk sum'ah, bahkan ibadahnya untuk selain Allah. Maka ini syarat yang kedua. Maka pertanyaan yang besar, apakah kita sudah ikhlas di saat kita melaksanakan amal-amal soleh ini sehingga diterima oleh Allah? Dan juga syarat yang ketiga diterima amal, mutabaati Rasul. Maka dengan mengikuti sunnah Nabi. Jika kita melaksanakan amalan tanpa bimbingan sunnah Nabi, maka itu tidak akan pernah diterima. Meskipun amalan kita banyak, namun karena menyelisihi sunnah Nabi, maka tidak akan pernah diterima. Sesuai hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan dan dia itu tidak atas bimbingan sunnah Nabi, maka tertolak. Maka ini counter, menjawab bisikan iblis dan syaitan yang akan membuat kita ujub kepada amal-amal kita. Kita katakan yang kedua, apakah amal-amal kita pasti diterima oleh Allah? Jawabnya tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka yufidul hasr, tidaklah Allah menerima amalan-amalan itu kecuali hanya dari amalan orang-orang yang bertakwa. Tidak sembarangan orang melaksanakan ibadah kemudian langsung Allah terima, kecuali terpenuhi syarat yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, untuk mengcounter syubhat yang dilemparkan oleh syaitan kepada kita, agar kita menjadi ujub kepada amalan-amalan kita. La taghtar bi a'malika saleh ya ikhwanana. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah hal hadhil a'mal as-salihat, hal salatak wa qiyamak wa siyamak sayastamir ma'ak tuli hayatik. Maka pertanyaan yang ketiga, apakah amalan yang kamu lakukan selama ini, menuntut ilmu, berpuasa, sholat malam, sholat berjamaah, apakah dijamin oleh kamu semua amalan itu akan terus kamu lakukan sampai kamu meninggal? Seperti di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka wahai orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Apakah sampai derajat ini? Dan juga di dalam akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka wahai kaum muslimin, ibadahilah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Ini yang kita harapkan. Maka soal yang ketiga, di saat datang bisikan syaitan,
untuk mengajak ujub kepada diri kita dari amalan-amalan kita. La tagtar bi amalik as-salih. Tanyakan yang ketiga, al-thalith. Pertanyaan yang ketiga, hal hadhil a'mal as-salihah satadum alaik, akan terus menerus, akan berkonsekuensi kepada kamu terus menerus dalam keadaan kontinuitas? Jawabnya tidak tahu. Maka jika jawabnya la adri, tidak tahu, nonsen, tidak diketahui, maka yakinilah bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Maka telah datang di dalam hadis-hadis bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kontinuitas, al-istimrar. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, qala Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul a'mal ahabba ilallah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah amalan yang panjang dan lama? La, tetapi adwamuhu walau qil. Adwamuhu walau qil. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kontinuitas, amalan yang istimrar meskipun sedikit. Seseorang hanya misalnya salat 5 waktu, setiap adzan dia salat berjamaah di masjid, wajib baginya. Itu saja misalnya dilakukan sepanjang hayatnya, meskipun hanya itu saja, tidak melaksanakan sholat malam, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka itu dicintai oleh Allah dengan syarat al-istimrar, kontinuitas. Maka Nabi mengatakan, ahabul a'mal ilallah adwamu walau qil. Perkara yang kontinuitas dari amalan-amalan itu meskipun sedikit, tapi kontinu, maka kita mengharap amalan-amalan kita terus sampai kepada kita meninggal. Maka ini pertanyaan yang ketiga tadi. Dan bahkan perkara seseorang bisa melaksanakan amal soleh sampai meninggal sehingga dia husnul khatimah, itu adalah taufik minallah, adalah taufik minallah. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dari jalan Ismail bin Ja'far Al-Ansari an Humaid an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba fulanan ista'malahu. Faqila wa ma yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala ya'mal amalan salihan qabla mautihi. Berkata Nabi, sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, Allah akan menjadikan dia melaksanakan perbuatan. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma yasta'miluhu, apa yang dia lakukan, apa yang Allah jadikan bagi dia untuk melaksanakan amalan? Dikatakan oleh Allah, idza aradallahu khairan yasta'miluhu bi amalin saleh qabla an yamuta. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, diberikan taufik oleh Allah kepada orang ini, maka di akhir hayat orang ini Allah menyibukkan dia dengan amalan-amalan saleh. Dia sibuk dengan salat jamaahnya, dia ada di saf-saf terdepan di salat-salat jamaahnya. Di siang-siangnya dia melaksanakan puasa, dan di malam-malamnya sujud tersungkur menangis karena Allah. Maka orang ini Allah menginginkan kebaikan dengan menyibukkan amalan saleh
sebelum meninggalnya dan dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih. Ismail ibnu Ja'far al-Ansari thiqah dan Humaid at-Tawil meskipun mudallis namun meriwayatkan dari Anas dan dia min asbatin nas dari Anas, maka tidak berpengaruh anak-anaknya. Hadis ini sahih disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hada haditsun hasanun sahih. Maka di dalam hadis yang sahih ini ya ibadallah, pertanyaan yang ketiga kepada diri kita, apakah amalan ini akan terus-menerus kepada kita sampai kita mati? Maka kita tidak bisa menjaminnya. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Maka Allah berfirman, seseorang tidak ada yang akan mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari atas dirinya. Dan seseorang tidak akan mengetahui di mana dirinya akan dicabut ruhnya oleh Allah. Maka apakah seseorang dijamin bisa mengetahui dia dicabut ruhnya dalam keadaan sholat, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan menuntut ilmu recitation of the Holy Quran? Maka jawabnya nothing, never ever, tidak pernah ada yang tahu. Kalau begitu, jangan ujub kepada diri kita sendiri. La taktar bi'amalika saleh ya ikhwah. Jangan tertipu dengan amal-amal saleh kalian. Maka bisa jadi amal-amal saleh yang kalian banggakan sekarang di saat kalian berada di pondok pesantren ini dan kalian masih muda, sibuk menuntut ilmu, hafal Al-Quran, hafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad, bahkan hafal dari akidah-akidah ahli sunnah, dan melaksanakan amalan-amalan sunnah-sunnah, bahkan sholat dengan sandal yang kebanyakan di beberapa masjid dan tempat tidak dilaksanakan. Semuanya ini pertanyaan yang besar. Apakah akan terus-menerus kebaikan ini? Maka bisa jadi sekarang masih muda, kita melaksanakan amal-amal ini dengan mudah. Namun di saat kita sudah tua, maka mungkin kita akan menjadi malas. Dan mungkin kita akan selalu ujub kepada amalan kita, sehingga Allah jauhkan kita dari amal-amal di akhir hayat kita. Dan ini terjadi. Maka wahai ibadallah, telah terjadi di dalam hadis dari dua sahabat. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la ya'mal bi amali ahlil jannah wa bainahu wa bainal jannah ila dhira'." Maka seseorang melaksanakan amal-amal yang saleh yang seakan-akan dia itu menjadi penghuni surga. Surga dengan dia dengan amalannya itu hanya satu depak saja. Walakin qad kutiba fil laum bi annahu min a'mali ahli nar. Namun orang ini telah tertulis di lauh mahfuz. Kelak dia sebelum matinya, kelak dia di akhir hayatnya akan menjadi kafir atau musyrik atau menjadi ahli ma'asi, maka melaksanakan amal-amal yang buruk di akhirnya dan dimatikan, su'ul khatimah, maka masuk kepada api neraka. Walakin qad kataballahu annahu min ahli nar, fa innallaha yaj'al ala hadha rajul ya'mal bi amali ahli nar famata ala dzalik fadakhalan nar. Maka Allah jadikan di akhir hayatnya orang ini mencintai amalan-amalan yang buruk, kemudian melaksanakan amalan buruk tersebut dan dicabut nyawanya di saat su'ul khatimah, maka masuk kepada api neraka. Dan lebih description dari ini berkesendirian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad. Lama kana fi ghazwatin, di saat Nabi dalam perang jihad, maka Nabi bersama para sahabatnya menunjuk kepada seseorang, wa kana yuqatilul musyrikin.
Maka orang ini di siang hari di medan peperangan bertempur bersama Nabi, memenggal leher-leher orang musyrikin di perang dengan orang-orang musyrik. Maknanya orang ini mempunyai amal yang soleh, jihad fisabilillah. Namun apa yang Nabi katakan kepada para sahabat yang dekat dengannya, man arada an yandura ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hadza. Barang siapa di antara kalian di sini yang ingin melihat contoh seseorang dari penghuni api neraka agar melihat orang yang sedang bertempur ini. Maka semua para sahabat kaget dan takut, karena orang ini orang yang baik. Wa kana min a'dhamil muslimin, orang yang masyhur dari para sahabat. Kemudian disebutkan oleh Nabi, orang ini penghuni api neraka. What happens? Apa yang terjadi? Dia tidak mengetahui dan semua sahabat tidak mengetahui. Fayatba'uhu rajul. Maka ada seseorang yang menjadi mata-mata, jasus. Apa yang dia lakukan oleh orang ini? Kenapa Nabi kita mengatakan penghuni neraka? Famajala ala khairin. Maka tidaklah orang ini kecuali dalam kebaikan. Di hari-harinya dalam kebaikan. Seperti hadis Ibnu Mas'ud tadi. Seseorang melaksanakan amalan yang soleh terus menerus, seakan-akan antara dia dengan amal solehnya surga itu satu depak saja. Begitupun orang ini, semua orang menganggapnya dia ahlu surga. Namun Nabi mengatakan ahlu neraka. Maka dimata-matailah orang ini oleh para sahabat. Disebutkan la yazalu ala khairin. Terus menerus orang ini dalam keadaan ketakwaan. Di siang hari meradang menerjang bagaikan singa. Bagaikan singa yang melahap predatornya, menebas leher-leher musyrikin, musuh Allah dan musuh Rasulnya. Baik. Di malam-malamnya salat malam, menangis karena Allah. Baik. Namun kenapa disifati penduduk api neraka? Karena amalan di akhirnya. Maka finishing dari bad ending, keburukan di akhir, itulah penyebab dia masuk neraka. Disebutkan oleh orang yang memata-matainya, mazala ala khairin hatta lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi fawada'a sayfuhu ala sama faqafaza alaih hatta kharaja baina katifaihi. Orang ini terus menerus dalam keadaan kebaikan. Namun suatu hari orang ini terluka, dan peperangan di zaman dulu hanya menggunakan pedang. Sehingga jika terluka kebanyakan tidak mematikan, namun luka robek yang dalam. Maka sahabi ini tidak bisa kembali kepada base camp bersama Nabi. Tertinggal di medan perang dalam keadaan merintih, dalam keadaan luka-luka yang dalam, di padang pertempuran yang panas menyengat. Maka orang ini di sini yang menjadi poin. Fastajalal maut, suicidal, bunuh diri. Maka dia bunuh diri dalam keadaan ingin cepat mati karena luka-luka yang dia derita. Maka mengacungkan pedangnya ke arah langit, ditanam pedangnya dan tajamnya ke arah langit. Kemudian dia lompat ke atas pedang tersebut, masuk ke dalam dada jantungnya dan keluar dari tulang belikatnya. Matilah sahabi ini dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan keburukan. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi sahabat yang memata-matai orang ini dan mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, engkau telah benar." Karena ucapan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali wahyu, bukan hawa nafsunya. Telah benar engkau wahai Rasulullah. Apa? Diceritakan orang yang engkau sifatkan menjadi penduduk api neraka,
dia mengakhiri hidupnya dengan suicidal, bunuh diri, dan bunuh diri dari dosa yang besar. Apa ucapan Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Maka sesungguhnya amalan seseorang yang menyebabkan dia di surga ataupun menyebabkan dia di neraka dari amal-amal the last destination, the last action, amalan yang terakhir. Jika amalannya baik, maka last destination-nya akan masuk kepada surga. Jika amalannya buruk, bad ending, maka muaranya di api neraka. Iya dan billah. Maka dari sini, di perkara yang ketiga ini, kita tanyakan kepada diri sendiri, la taghtar bi amalika salih, hal hadhil a'mal sayastamir ma'ak. Apakah amal-amal saleh ini akan terus-menerus bersama kita, bersama kamu wahai sahabatku? Mungkin jadi di akhir hayat kita melaksanakan amal-amal yang buruk, maka kembali kepada permasalahan. Kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh di Ma'had Muqbil Al-Wadi, di mana kita berta'awun alal birri wa taqwa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Mulai dari adzan awal, kita tugaskan siapa yang adzan awal. Kemudian kita tugaskan agar membangunkan ikhwah, baik yang di rumah ataupun yang di pondok, untuk sholat malam, sehingga tidak ketinggalan sholat fajr. Tidak ketinggalan sholat fajr. Kemudian melaksanakan taklim, menuntut ilmu. Kemudian sholat berjamaah. Kemudian menghidupkan sunnah-sunnah, menghafal Al-Quran dan sunnah. Dan puasa Senin Kamis. Awas, perkara ini jangan menyebabkan ujub, jangan menyebabkan bangga diri. Maka syaitan akan memberikan step by step, khutuwat, agar kita terjerembab dan terpuruk kepada ujub, kepada bangga diri, yang menyebabkan kita takabur dan menganggap remeh dari perbuatan-perbuatan dosa karena amalan-amalan tadi. Maka bagaimana kantornya? 3 perkara yang kami sebutkan. Perkara pertama, ingat bahwa amalan soleh ini apakah dari ijtihad dan kekuatan dan kecerdasan kita? Tidak. Tetapi taufik dari Allah, dan fadl dari Allah, dan rahmat dari Allah. Dan kita meminta selalu kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti hadis yang terdahulu. Dan yang kedua, tanyakan kepada diri kita, apakah amalan ini diterima oleh Allah atau mungkin tidak diterima oleh Allah? Itu pun dipertanyakan agar tidak ujub. Dan yang ketiga, apakah amalan ini akan terus-menerus istimrar fi hayatik hatta qabla mautik? Maka dari 3 pertanyaan ini kita mengcounter bisikan-bisikan syaitan dari amal-amal soleh kita, agar kita tidak tertipu oleh amalan-amalan kita menjadi ujub, kemudian menjadi mutakabbir, kemudian tahawun, bermudah-mudahan dalam melaksanakan kemaksiatan dan dosa-dosa yang besar. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa Filistin wa sa'ira biladil Islam. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI Indonesia tercinta ini, dan Yaman dan Filistin dan negara-negara Islam yang lainnya, agar dijauhkan minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dijauhkan dari fitnah yang besar, dari perang saudara, dari demonstrasi-demonstrasi, dan dari kudeta-kudeta yang menyebabkan gonjang-ganjing politik di negeri kita. Maka Allah jauhkan fitnah-fitnah khawarij dari negeri kita, dan Yaman dan Filistin dan negara Islam yang lainnya. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah, Allahumma arsyudhum, Allahumma hdihim wulata amrina.
Maka wahai Allah, bimbinglah dan berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Maka berikanlah petunjuk kepada Pak Jokowi dan staf menteri-menterinya, dan juga dari pemerintah-pemerintah yang menjaga amanah untuk keamanan negeri ini dan kejayaan negeri ini, agar mereka selalu dalam bimbingan sunnahmu dan sunnah Nabi Muhammad, sehingga mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita mengikuti mereka sesuai ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Kita mentaati mereka karena mereka mengikuti sunnah nabinya dan mengikuti amal-amal soleh yang engkau wajibkan wahai Allah. Dan doa kami yang ketiga, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, wa Allahumma rzuqna ilman nafi'an, wa Allah yataqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ibadatana. Maka yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki-rizki yang halal dan banyak, dan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, semakin hari semakin bertambah ilmu, dan Allah menerima amalan-amalan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istawu tarasu, sufufakum, dirapatkan, diluruskan, soft. Fa'inna tasbiyata sufuf min tamamis shalah, karena merapatkan shaf dan mengatur shaf adalah kesempurnaan dari salat berjamaah. Salat dengan sandal kalian, khaliful Yahud, menyelisihi orang-orang Yahud dan mengikuti sunnah Nabi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا
لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله لقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه